Pilkada jangan musuhan. Ini masyarakat sampean, masyarakat kita. Minimal adalah Pak Camat hadir di sini sebagai pemerintah. Coba kalau mereka mau dipilih, ini sih gagal lenyak mana sih? Jangan Islam seperti itu. Saudara-saudara sekalian, boleh kau berbeda pilkada, boleh, halal, tapi jangan bermusuhan. Masa pengajian begini kita sentimen, saling curiga? Kita ini sesama muslim. Tadi malam saja saya di Malinau, itu karena mau pilkada, semua pendeta kita undang. Hindu, Buddha kita undang, ustadz datang. Masa kita sesama muslim gara-gara pilkada mau baku musuh? Iya. Jangan musuhan, jangan. Islam secara benar. Islam ketika sholat, Islam juga ketika kita pilkada, Islam ketika Ramadan, Islam juga ketika kita memimpin. Jangan Islammu Islam setengah-setengah, jangan Islam sepotong-potong. Islam secara total kata Allah. Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Jangan ikuti langkah-langkah setan kata Allah. Ketika Bapak Ibu datang mendapat undangan acara ini, setan menggoda agar kita tidak datang. Bapak Ibu pian sabarataan, dengar ulun kata, meskipun ulun bubuhan Bugis, ya, kata Allah dalam Quran, percaya, salah satu yang paling tidak disenang setan ceramah. Kenapa? Bocor rahasianya. Maka setan tidak berusaha agar kalian tidak datang di pengajian ini. Bagaimana setan menggoda? Kada usah datang, kada usah datang, itu hanya pilkada. Mana ada nomor-nomor di sini? Ada nomor di sini. Lihat itu panggung. Ada enggak di situ tertulis pilkada? Ada. Itu setan menggoda kamu agar kamu dengki, hasad, supaya kamu tidak datang. Setan tidak usah kau datang, tidak usah kau datang. Kampanye saja itu. Mana kampanye di sini? Alhamdulillah Bapak Ibu bisa mengalahkan setan yang ada di rumah. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak. Nah, godal kau lagi tuh setan supaya tidak dengar ceramah. Tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi orang yang pegang HP ketika saya ceramah kena godaan setan. Bagaimana kau mau dengar ceramah kalau kau sibuk begini? Sudah dikasih tahu masih juga dia pegang. Hai, bukan mau kau kena godaan setan, kau sudah jadi setan. Simpan dulu HP-nya, simpan dulu, simpan ya, simpan, bisa. Ibu-ibu yang pegang HP simpan. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suamimu kawin lagi. Simpan HP, bisa. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi. Hei, adik-adik, jangan kau musuhi polisi. Kalau hilang motormu siapa kau cari? Siapa? Pak Imam. Imam saja hilang motornya. Ayo, bapak-bapak, hilang sepedanya, hilang motornya, curi mobilnya, siapa kau cari? Polisi. Ustaz, mana bisa dia ada apa itu pencuri? Ya, siapa kau cari? Polisi. Makanya jangan musuh polisi. Dan kita bisa tabligh akbar tenang seperti ini karena ada saudara-saudara kita polisi di luar jaga kita. Makanya jangan musuh polisi. Polisi juga jangan musuh ulama. Kenapa? Karena kalau kau mati siapa bungkus kau? Maka yang baik polisi lindungi ulama, ulama doakan polisi. Sama-sama kita jaga kota baru ini. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Coba
Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Tunjukkan saya. Ini di atas. Buka-buka penuh dosa juga ini bapak semua. Mana ada tidak ada dosanya? Jangankan kita, jangankan pian sabarataan, Nabi bos ada dosanya. Masa sih Nabi ada dosanya? Nabi pertama yang Allah ciptakan namanya Nabi Adam. Ada dosanya? Ada. Apa dosanya? Makan buah huldi. Nabi itu Nabi. Ayo. Nabi Ibrahim, anak dan cucunya banyak jadi Nabi. Ada dosanya? Ada. Apa dosanya? Bohong ketika diadili. Nabi Ibrahim satu kali bohong, malu ketemu Allah. Bagaimana bapak-bapak yang tiap hari bohong istrinya? Bagaimana itu anggota dewan yang suka bohong bicara? Turun Nabi Nuh. Adek-adek, Nabi Nuh itu Nabi, ada dosanya. Apa dosanya? Gagal didik anaknya. Nabi Nuh di akhirat nanti di padang mahsyar, Nuh, kau berdoa menghadap kepada Allah. Apa kata Nabi Nuh? Ulun malu ketemu Allah. Kenapa kalau saya gagal didik anakku? Satu anakku tidak bisa kudidik. Nuh alaihissalam, satu anaknya gagal didik, malu ketemu Allah. Gimana bapak-bapak 3 anakmu semua tidak sholat? Apa? Itu Nabi Nuh. Nabi Yunus, Nabi malu ketemu Allah. Kenapa? Dia pernah sangka buruk. Dia tinggalkan tugasnya, dia tinggalkan umatnya. Masuk ke laut, dimakan oleh ikan. 40 hari dalam perut ikan. Itu Nabi. Apalagi kita, pasti ada dosa. Ini ibu-ibu di belakang saya, aduh, minimal dosamu pinjaman lain. Lalu kenapa orang masuk surga? Lebih banyak pahalamu daripada dosamu. Itu yang menyebabkan kau masuk surga. Contoh ya, contoh. Lihatkah ini? Lihat. Bapak-bapak lihat. Nggak usah malu-malu, jawab. Lihat kada? Begitu dong. Kenapa ini bubuhan Banjar Lobet Banar? Lihat kada? Itu. Nah, ini anggaplah ini dosamu. Ini anggap ini dosa. Ini amalmu. Kelihatan? Jangan juga lihat bocornya. Karena di sini tidak ada yang tidak bocor. Ya toh? Ya. Nah, maksudnya begini. Nah, ini dosa. Lalu ini amalmu. Kata Nabi, tutupi ini dosamu dengan memperbanyak amal. Begitu caranya. Ini Nabi cerita. Kalau Nabi cerita itu pasti benar. Ya. Terjadi perjalanan 3 anak muda. Karena malam mereka menginap. Waktu itu belum ada hotel. Menginapnya di mana? Karena dalam perjalanan dia cari gunung yang ada lubang-lubangnya. Apa namanya, Dek? Kalau gunung ada lubangnya? Goa. Mataman ilalak goa. Ada kada bugis di sini? Bubuhan bugis. Ada kalau? Angkat tangan coba. Kada bisa dilawang. Kada ada lawangnya. Masuklah dia di dalam. Tidur. Begitu mereka tidur, tanpa mereka sadar, karena tidur, gempa. Tahu gempa? Bahasa Parisnya Nino. Paris itu Pare-Pare dan sekitarnya. Gempa dia tertutup pintu goa. Begitu mereka bangun, dia mati maki. Tatutuki. Mati kita ini. Dia dorong, bismillahirrahmanirrahim. Ayo dorong sama-sama. Nggak bisa goyang. Dorong lagi. 1, 2, 3. Tidak bisa. Akhirnya yang paling senior, yang paling tua, dia bilang, ayo, mari kita berdoa. Ini kita sudah berusaha. Sekarang kita berdoa. Ayo berdoa. Masing-masing berdoa. Pertama yang maju yang paling tua. Ayo doa. Dia berdoa. Ya Allah,
saya pernah mengurus ibuku. Setiap hari saya pulang dari pasar ke rumah. Sudah itu sampai saya jalan dari pasar ke rumah, jalan kaki saya ke rumahku, saya mandi ibuku, saya bersihkan badannya, saya tuntun dia sholat, lalu saya kasih makan. Sholat duhur, sudah saya kasih makan lagi, saya balik lagi ke pasar saya urus daganganku. Tiap hari kulakukan itu ya Allah. Ya Allah, kalau memperlakukan ibuku dengan baik, berbakti kepada ibuku adalah kebaikan di sisimu, tolong ya Allah, bukalah pintu goa ini supaya kami bisa keluar. Setelah itu dia berdoa, dia dorong. Bismillahirrahmanirrahim. Goyang. Goyang itu pintu yang batu, tapi sedikit saja goyangnya, tidak bisa lewat. Kenapa? Sedikit saja goyang. Dek nalaki, besar perut. Mundur. Nabi yang tua, kau lagi yang tengah, maju yang tengah. Ya Allah, saya pernah diberikan kambing oleh tetanggaku, ya, anak buahku. Sebelum dia gajian, dia pergi merantau. Saya simpan gajinya, saya belikan kambing gajinya. Lalu kambing itu hamil, tidak ada suaminya. Kambing ini wajar dong, kambing tidak ada suaminya, ini biasa namanya kambing, masa ada akad nikah. Cuma sekarang banyak cewek saingan sama kambing. Hamil dari suaminya, beleng-beleng. Lalu itu kambing dari 1 ekor beranak pinak menjadi ratusan ekor. Ketika jumlahnya sudah ratusan ekor, maka datanglah yang punya gaji. Dia bilang, Tuan, mana gajiku? Dulu sebelum saya terima gaji, saya pergi merantau, saya tidak ambil gajiku. Mana gajiku, Tuan? Kata tuannya, itu sana kambing. Maksudnya apa? Uangmu saya belikan kambing, dan itu kambing semua, itulah yang beranak pinak. Kau ambil itu kambingmu. Alhamdulillah, terima kasih bos. Dia ambil semua itu kambing, tidak ada di sisa. Dia ambil semua. Ini juga kurang ajar. Kasih ke 2-3 ekor. Nah, mana nih Pak, ambil semua. Dia ingat kebaikannya sambil berdoa. Ya Allah, jika memelihara amanah, saya diberikan kekuasaan dan saya beramanah kepada kekuasaan itu. Saya menjalankan amanah orang dengan sebaik-baiknya, adalah kebaikan di sisimu ya Allah. Tolong kabulkan doaku, buka ini pintu. Sudah itu dia Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dorong. Goyang, tapi sedikit. Dia coba lagi. Dek pak, cek depi. Tidak bisa. Sudah, nak kasih kempes di perutnya. Tidak bisa. Dia bilang yang terakhir, kau lagi maju. Kau harapan paling terakhir. Maju orang ketiga. Ya Allah, saya pernah mencintai perempuan. Saya suka sekali sama dia. Saya mau sekali sama dia. Sama saya dulu waktu SMA. Ada perempuan mau sekali saya sama dia. Dia juga mau sama saya. Cuma mau muntah lihat. Ya Allah, saya suka sekali itu perempuan dan masih sepupu sama saya, tapi dia tidak suka saya. Suatu ketika datanglah ini perempuan minta tolong kepadaku. Tuan, kalau bahasa Bugis sepuk, maka kau bantu saya kasihan. Tak tolong nggak kasih, tolong saya. Oh, kenapa? Pinjami saya uangmu, ada kebutuhanku penting. Dia bilang dalam hatinya, nak muda, kesempatan. Begini, saya tolong kamu dengan catatan temani kau tidur 1 malam. Kok carana? Bagaimana ceritanya? Kamu bukan suamiku, tidak boleh. Sudah, kalau kau tidak mau, saya tidak bisa bantu. Akhirnya ini perempuan karena terdesak, dia butuh sekali dengan uang itu. Dia bilang, baiklah, oke. Mereka sudah setuju, sepakat, di tempat sudah ditentukan, waktu sudah ditentukan. Datang itu perempuan, ini laki-laki sudah mendekat. Begitu dia dekat sudah mau terkam, tiba-tiba ini laki-laki seolah-olah melihat rambulan lintas, huruf P silang merah, dilarang parkir. Ya toh Pak, ya toh.
Langsung astagfirullah, 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 astagfirullah. Dia bilang apa? Cepat aku tak kalah nih. Ayo terlanjur sudah sini sudah. Kada boleh. Maksudnya tidak jadi. Saya takut kepada Allah. Jadi bagaimana? Saya butuh uang. Saya bantu kamu. Ambil ini, pakai bajumu kembali. Saya tolong kamu, tidak usah utang. Ambil, saya bantu kau karena Allah. Pulang kau. Dia ingat kebaikannya itu. Ya Allah, jika saya menghindari dosa, padahal saya sudah mampu melakukannya, saya menghindari dosa itu, saya tidak melaksanakan maksiat itu, karena saya takut kepadamu ya Allah, adalah kebaikan di sisimu. Tolong kasihan, bukalah pintu ini supaya kami bisa keluar. Selesai berdoa dia bismillahirrahmanirrahim. Dia dorong bismillahirrahmanirrahim. Tak buka lebar. Akhirnya mereka keluar. Sampai di luar dia sujud syukur. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Lalu mereka melanjutkan perjalanannya. Ini Nabi yang cerita. Nah, apa kira-kira hikmahnya? Satu, tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Bayangkan ini Pak, dia cuma di dalam goa. Kecil saja itu goa, kira-kira 3 kali 3 meter. Ada masalahnya. Apalagi kita. Ini saya lihat bapak-bapak semua ini, muka-muka penuh masalah. Iya, mana ada manusia yang tidak ada masalahnya? Ini Bapak Muhammad Rusli banyak masalahnya Pak. Inilah manusia paling banyak masalahnya malam ini. Kau tahu masukku kok? Ini paling banyak masalahnya. Tapi jangan kau berpecah belah. Kau suka icodoi, kalau tidak kau suka jangan nih. Begitu saja, jangan saling menghina, jangan saling menghasut. Ya, mana ada orang manusia tidak ada masalahnya? Coba lihat masalahnya manusia. Coba lihat. Waktu sarjana apa masalahnya? Mau kerja. Sudah kerja pegawai apa masalahnya? Mau jadi kepala bagian. Sudah kepala bagian apa masalahnya? Mau kepala dinas. Sudah kepala dinas apa masalahnya? Mau jadi sekda. Sudah jadi sekda apa masalahnya? Mau jadi bupati. Sudah jadi bupati selesai masalahnya mau 2 periode. Sudah 2 periode istrinya lagi. Itu kan ada masalah itu begitu toh. Semua orang ada masalahnya. Iya toh. Menang lagi, jadi gubernur lagi. Sudah jadi gubernur, ada lagi masalahnya. Mana orang tidak ada masalahnya Pak? Semua orang punya masalah. Iya. Sudah jadi wakil bupati, mau lagi jadi bupati. Semua orang masalah. Iya toh? Ini depan saya. Saya tahu semua pian ini masalahnya. Apa masalahnya? Mau babini, kada barani. Kada wani. Mana? Ini yang bicara. Oh Allah Karim, banyak juga masalah saya. Apa masalah saya paling besar sekarang? Banyak janda-janda curhat. Ustadz, baru saja suami saya meninggal. Adakah doa-doa penenang hati? Saya kirimilah doa-doa penenang hati. Sudah lama-lama dia bilang, Ustadz, hati saya sudah tenang, tapi maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Semua kita masalah toh? Iya. Allah Karim. Nabi pun ada masalahnya. Nabi belum lahir, masih dalam perut ibunya, meninggal bapaknya. Ya, itu Nabi. Meninggal bapaknya dalam perut ibunya. Lahir lagi Nabi, baru 4 hari dipindah kasihan ke ibu susunya, Halimatus Sa'diyah. 4 tahun sama ibu susunya. Itu Nabi. Sudah diangkat jadi rasul, diusir dari pamannya Abu Lahab. Nabi hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah diperangi beberapa kali mau dibunuh. Itu Nabi, tidak ada dosanya, ibadahnya baik, tutur katanya sopan, tidak pernah maling. Penuh masalah, apalagi pian sabarataan. Ya Allah, capek saya ya Allah. Banyak betul saya punya masalah ya Allah. Maka ketika ada masalah, contoh kisah tadi, ada masalah, takarrub ilallah, dekatkan diri kepada Allah.
Caranya apa Ustaz? Doa. Alhamdulillah semua kita sekarang rajin berdoa. Apalagi adik-adik saya yang remaja ini, kuat sekali mereka berdoa. Tapi sayangnya, di mana mereka berdoa? Di medsos. Ibu-ibu bertengkar sama suaminya, tak kusangka kau begitu. Ya Allah, lindungilah suamiku. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Berdoa bukan di Facebook, berdoa bukan di Instagram, berdoa bukan di Twitter. Berdoa di mana? Di atas sajadamu. Berdoalah ketika ada masalah. Dan doa itu tidak harus bahasa Indonesia, bahasa Arab. Ya, berdoa itu tidak harus bahasa Arab. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Banjar, boleh bahasa Bugis, bahkan boleh pakai bahasa isyarat, tidak ada bahasa. Oh, caleg gagal. Iya toh? Mana ada orang tidak ada masalah. Maka begitu ada masalahmu, dek, doaku.